Malam itu, Rahman berdiri di depan gerbang besar pabrik yang menjulang seperti sebuah benteng. Angin dingin menusuk kulitnya, membawa aroma logam dan minyak yang khas dari sebuah kawasan industri. Ia memandang ke papan nama besar bertuliskan, Pabrik Mulia Jaya, dengan logo mencolok, seperti sebuah simbol keberhasilan yang tak tergoyahkan. Kerja di sini, masa depan terjamin, kata kepala HRD yang mewawancaranya minggu lalu. Kata-kata itu terngiang lagi di benaknya. Gaji besar, bonus tahunan, dan waktu kerja yang cukup fleksibel. Semua terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi, ia tak bisa menyingkirkan sedikit rasa cemas yang menggelayut di pikirannya sejak ia mendengar desas-desus aneh tentang pabrik ini. Mungkin cuma rumor, gumamnya, mencoba mengusir pikiran negatif. Lagi pula, pekerjaan ini adalah kesempatan emas bagi seseorang yang baru saja merantau dari desa kecil sepertinya. Gerbang itu terbuka perlahan dengan bunyi derit yang menusuk telinga, seakan menyambutnya dengan peringatan halus. Seorang pria tua bertubuh tambun berdiri di sisi dalam, mengenakan seragam satpam yang sedikit lusuh. Ia adalah Pak Jono, satpam senior yang sudah bekerja di sini lebih dari 10 tahun. Rahman, baru kali ini ada yang muda jadi satpam di sini, ujar Pak Jono sambil menyeringai, menunjukkan gigi yang menguning. Semoga betah. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar seperti ejekan atau mungkin peringatan. Tapi Rahman mengabaikannya. Ia menerima sapaan itu dengan senyum kecil dan mengangguk. Pak Jono mengajak Rahman berkeliling area pabrik, memperkenalkan titik-titik penting. Bangunan utama penuh dengan aktivitas, suara mesin berdengung tanpa henti, para pekerja dengan helm kuning dan biru berjalan bolak-balik membawa barang. Namun, perhatian Rahman tertuju pada sebuah bangunan tua di sisi belakang pabrik, sedikit terpisah dari gedung lainnya. Gedung itu apa, Pak? Tanya Rahman, menunjuk gudang yang terlihat kusam dan usang. Catnya mengelupas, dan dedaunan kering menumpuk di sekitarnya, memberikan kesan seperti tempat yang sudah lama dilupakan. Gudang lama, jawab Pak Jono singkat. Nggak ada apa-apa di sana, cuma barang-barang bekas. Kamu nggak perlu ke sana, kunci aja sebelum patroli. Nada suaranya berubah serius, membuat Rahman merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar barang bekas di sana. Tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Setelah keliling selesai, Pak Jono menyerahkan Rahman sebuah kunci berkarat dan senter. Ini buat patroli. Malam ini, kamu sendiri yang jaga. Biasa aja, nggak bakal ada apa-apa. Rahman mengangguk, meskipun hatinya sedikit gugup. Ia mengambil posisi di pos satpam, menyalakan lampu meja kecil, dan mulai berjaga. Malam itu terasa sangat sunyi setelah semua pekerja pulang. Pabrik yang biasanya bising kini hanya menyisakan suara sesekali dari tikus yang berlarian di bawah rat-rat besi. Rahman duduk di pos satpam, memandangi layar CCTV yang berderet. Ia menguap kecil sambil melirik jam dinding. Pukul 12.30 dini hari. Hawa dingin mulai merayap, menusuk kulitnya meskipun jaket sudah ia kenakan. Baru malam pertama. Kok udah sepi banget? Gumamnya sambil menyeruput kopi dari termos kecil yang ia bawa. Awalnya, semuanya terlihat normal. Para pekerja malam keluar satu persatu, dan area produksi mulai kosong. Namun, saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Rahman melihat sesuatu yang ganjil di layar CCTV. Kamera yang mengarah ke gudang tua menunjukkan pintunya sedikit terbuka, meskipun ia ingat jelas bahwa ia sudah menguncinya sebelum patroli. Kamera yang mengarah ke gudang tua menunjukkan pintu yang tadi ia pastikan terkunci kini sedikit terbuka. Rahman mengerutkan dahi. Ia teringat betul, sebelum patroli, ia sudah memastikan pintu itu tertutup rapat dengan gembok yang terpasang. Dengan rasa penasaran yang bercampur cemas, ia meraih senter dan kunci cadangan dari meja. Langkah kakinya terdengar pelan namun mantap, bergaung di jalan setapak yang mengarah ke gudang tua. Udara di luar terasa lebih dingin daripada biasanya. Bahkan, Rahman merasa seperti sedang melangkah ke dalam ruang hampa. Tidak ada suara jangkrik atau angin yang bertiup. Saat ia tiba di depan gudang,
Perasaan tidak nyaman semakin menguat. Pintu kayu tua itu kini terbuka lebih lebar, memperlihatkan ruangan gelap yang kosong di dalamnya. Aroma lembab bercampur bau besi karatan menyeruak keluar, membuat Rahman mual seketika. "Siapa di sana?" Rahman berteriak, mencoba menutupi rasa gugupnya. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Ia mendekati pintu dengan hati-hati. Senter di tangannya menerangi lantai beton yang retak-retak. Tepat di dekat pintu, ia melihat bekas telapak tangan berwarna merah seperti darah yang menempel di kayu tua itu. Rahman menarik napas panjang. Mungkin ini cuma cat atau bekas orang iseng. Gumamnya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi, pikirannya terus menolak alasan itu. Siapa yang akan iseng di tengah malam begini? Ia melangkah masuk setengah badan untuk memastikan keadaan di dalam. Ruangan itu hanya diisi rak-rak besi tua yang sebagian besar kosong. Tapi, di salah satu sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Seikat kain putih kumal dengan bercak merah tua, tergeletak di lantai. Tiba-tiba, pintu gudang tertutup dengan keras di belakangnya. Rahman melompat kaget, senter di tangannya hampir terjatuh. Ia berbalik cepat, mencoba membuka pintu. Namun pintu itu tidak mau bergerak sedikit pun. Dalam kepanikan, Rahman mendengar suara langkah berat di belakangnya, seolah ada seseorang yang sedang menyeret kaki. Ia membalikkan badan dengan cepat, menyenter ke arah suara. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan besar yang bergerak cepat ke arah sudut ruangan. "Siapa di sana?" seru Rahman dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi bayangan itu kini semakin dekat, seperti melingkar mengelilinginya. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, hingga ia bisa merasakan napasnya membeku di udara. Dengan ketakutan yang memuncak, Rahman mulai membaca doa-doa yang ia ingat. Seketika, suara langkah itu menghilang, dan pintu gudang terbuka sendiri dengan derit panjang. Rahman tidak menunggu lebih lama. Ia berlari keluar dan langsung menuju pos satpam. Tidak berani menoleh ke belakang. Saat ia sampai di pos, ia mencoba menenangkan diri sambil melihat layar CCTV. Gudang tua itu kini kembali terlihat tertutup rapat. Semua tampak normal, seolah kejadian tadi hanyalah ilusi. Tapi Rahman tahu betul, ia tidak berhalusinasi. Di meja pos, ia menemukan secari kertas yang sebelumnya tidak ada. Tulisan tangan yang kasar di atasnya berbunyi, "Jangan ulangi ini lagi. Kau belum waktunya." Rahman merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia tidak tahu siapa yang menulis pesan itu, tapi ia yakin ini adalah peringatan. Rahman kembali ke pos satpam dengan rasa cemas yang tak bisa ia abaikan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit kelabu tanpa bintang, seakan menyimpan rahasia gelap yang siap menyeruak kapan saja. Suasana pabrik sudah benar-benar sunyi, hanya terdengar sesekali bunyi gesekan dedaunan yang tertiup angin di kejauhan. Ia menyalakan CCTV dan memeriksa satu persatu kamera. Area pabrik terlihat normal, namun setiap kali pandangannya sampai ke kamera yang mengarah ke gudang tua, ia merasa sesuatu mengawasinya. Rahman menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi karena firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Pukul 2 dini hari, Rahman sedang mengisi buku catatan jaga ketika suara ketukan terdengar dari pintu pos. Ketukan itu tidak keras, hanya cukup pelan untuk membuat bulu kuduknya berdiri. "Siapa?" teriaknya dengan nada tegas, meski ia tahu tidak mungkin ada orang. Tidak ada jawaban. Rahman mengambil senter dan membuka pintu perlahan. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Ia memandang sekeliling, tapi hanya angin dingin yang menyapa. Ketika ia kembali ke dalam, matanya menangkap sesuatu yang salah. Di meja tempat ia mencatat, buku lognya kini terbuka pada halaman yang sebelumnya ia tutup rapat. Di atas halaman itu, tertulis dengan tinta merah, "Dia menunggumu." Rahman merasa tubuhnya lemas. Tinta itu terlihat seperti darah. Ia menyentuhnya, dan jari-jarinya terasa basah. Namun, ketika ia mencoba menghapusnya dengan tisu, tulisan itu menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Ketika Rahman memutuskan untuk memeriksa CCTV lagi, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat.
Di kamera yang mengarah ke gudang tua, pintunya kembali terbuka. Kali ini, bayangan hitam berdiri di depan pintu, tak bergerak. Matanya yang merah menyala tampak memandang langsung ke arah kamera, ke arah Rahman. Ia mencoba memalingkan pandangan, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Rahman mengambil senter dan, dengan langkah gemetar, berjalan menuju gudang tua itu. Langkah kakinya terdengar nyaring di jalan beton yang sepi. Ketika ia tiba di depan gudang, pintunya terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Kali ini, ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang memanggilnya masuk. "Masuklah!" bisik sebuah suara di kepalanya. Meskipun tidak ada siapapun di sana, Rahman melangkah perlahan ke dalam gudang. Udara di dalam terasa sangat dingin, dan aroma anyir bercampur bau besi kembali menusuk hidungnya. Lampu senter menerangi rak-rak tua yang kosong. Tetapi di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ada sebuah meja batu dengan bekas lilin yang sudah meleleh, dan di atas meja itu, terdapat sesuatu yang mirip seperti foto. Dengan tangan gemetar, Rahman mendekat. Foto itu adalah potret seorang pria muda, dirinya sendiri. Foto itu tampak baru, dengan bercak merah di ujungnya, seperti darah segar. Tiba-tiba, pintu gudang tertutup keras di belakangnya, dan suara langkah berat mulai terdengar. Kali ini, langkah itu bergerak mendekat, lebih nyata, lebih mengancam. Dengan keberanian yang tersisa, Rahman berbalik, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan dirinya sendiri yang memanjang di dinding gudang. Pintu gudang terbuka kembali dengan sendirinya, dan Rahman segera keluar, berlari kembali ke pos tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di pos, Rahman duduk dengan napas terengah. Ia mencoba menenangkan diri dengan meminum segelas air, tetapi tangannya masih gemetar. Di layar CCTV, gudang tua itu kini kembali terlihat seperti biasa. Tertutup rapat, Rahman tahu ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini. Kejadian-kejadian aneh ini tidak mungkin hanya kebetulan. Keesokan harinya, ia menemui Bumira, seorang pekerja senior yang sudah sangat lama bekerja di pabrik itu. Rahman pikir mungkin Bumira tahu apa saja cerita tersembunyi di pabrik tempatnya bekerja ini. "Bumira, sebenarnya apa yang disembunyikan pabrik ini? Kenapa saya selalu mengalami gangguan mistis setiap kali berjaga di sini, Bu?" Bumira menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Mas Rahman, saya sudah lama kerja di sini. Gudang tua itu bukan sekadar tempat penyimpanan barang rusak. Itu adalah tempat di mana mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah boleh diketahui orang luar." Rahman menatapnya, wajahnya kaku. "Mereka siapa, Bu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Bumira menggeleng pelan. "Saya nggak tahu banyak, Mas. Tapi setiap tahun, satpam malam selalu menghilang. Dan sebelum itu, selalu ada tanda-tanda seperti yang kamu alami sekarang." Rahman merasakan seluruh tubuhnya dingin. Ia teringat pintu yang selalu terbuka, suara langkah berat, dan tulisan-tulisan misterius. Semua itu seperti kepingan teka-teki yang mulai terbentuk menjadi gambaran besar. "Tanda-tanda apa yang ibu maksud?" tanya Rahman. Suaranya gemetar. Bumira memandangnya dengan sorot mata penuh simpati dan ketakutan. Suara langkah, pintu terbuka sendiri, bayangan yang gak jelas. Semua itu adalah peringatan. Tapi yang paling penting, jangan pernah masuk ke gudang itu, karena kalau kamu masuk terlalu dalam. Ia terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. "Kamu gak akan bisa keluar." Rahman merasa perutnya melilit. Lalu kenapa saya gak diingatkan dari awal? Kenapa Pak Jono gak bilang apa-apa? Bumira hanya menghela napas. "Pak Jono tahu lebih banyak daripada saya. Dia selalu berhasil selamat, tapi entah bagaimana caranya. Dia mungkin terlibat lebih dari yang kamu kira." Rahman terdiam. Pikirannya dipenuhi rasa curiga terhadap Pak Jono. Malam berikutnya ia tahu, ia tidak hanya harus melawan ketakutannya, tetapi juga mencari tahu apa yang disembunyikan oleh pria tua itu. Misteri ini belum selesai, dan ia berada di tengah pusaran bahaya yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ketika malam ketiga tiba,
Rahman mempersiapkan dirinya dengan lebih baik. Ia membawa tasbih pemberian Bumirah dan sebuah pisau kecil yang ia sembunyikan di saku celananya. Ia tahu malam ini tidak akan mudah, tetapi ia harus menemukan jawaban. Sebelum Pak Jono meninggalkan pos, Rahman menatapnya lekat-lekat. "Pak Jono, kenapa semua orang di sini takut sama gudang tua itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Jono hanya tersenyum kecil, tapi senyumnya kali ini terasa dingin, seperti menyembunyikan sesuatu. "Kamu terlalu banyak tanya, men. Fokus aja kerja. Jangan bikin masalah." Setelah itu, Pak Jono pergi begitu saja, meninggalkan Rahman dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Malam itu Rahman duduk di pos satpam. Pandangannya tertuju pada layar CCTV. Malam itu terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, bahkan membuat napasnya mengembun meski ia berada di dalam ruangan. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam, tapi suasana sudah begitu mencekam. Tidak ada suara apapun selain detak jam yang terasa semakin keras di telinganya. Ia menatap layar CCTV yang menunjukkan berbagai sudut pabrik. Semuanya tampak normal, hingga kamera yang mengarah ke gudang tua mulai berkedip-kedip, lalu mati sepenuhnya. Rahman menelan ludah. Tangannya gemetar ketika ia mencoba memperbaiki koneksi kamera. Namun layar tetap gelap. Dalam hati, ia merasa ini bukan gangguan biasa. Keputusan untuk memeriksa langsung terasa seperti kewajiban yang tidak bisa ia hindari. Ia menggenggam senter dan tasbih pemberian Bumirah, lalu melangkah keluar dengan berat hati. Jalan menuju gudang tua terasa lebih gelap dari biasanya, meski ia tahu lampu-lampu di pabrik masih menyala. Angin dingin yang menusuk tulang berhembus, membawa aroma anyir yang sama. Ketika ia tiba di depan gudang, pintunya sudah terbuka lebar. Bayangan hitam tampak berdiri di tengah pintu, seperti sosok manusia yang terlalu besar untuk ukuran normal. Matanya yang merah menyala tampak memandang Rahman dengan tatapan tajam, penuh ancaman. Rahman berhenti di tempat, tubuhnya terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun, suara dalam pikirannya membisikkan satu hal. "Masuklah." Ia melangkah maju dengan langkah gemetar. Senter di tangannya terasa begitu ringan seperti tidak berguna. Di dalam gudang, udara lebih dingin dan pekat. Ia merasa seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya dari setiap sudut ruangan. Di tengah ruangan, meja batu besar yang sebelumnya hanya ia lihat sekilas kini tampak lebih jelas. Di atasnya ada lilin-lilin yang menyala dengan api merah gelap, dan simbol-simbol aneh yang terukir di permukaannya. Bau anyir semakin kuat, membuat perutnya mual. Namun, yang paling mengejutkan adalah sosok yang berdiri di belakang meja itu. Pak Jono. Ia mengenakan pakaian hitam panjang dengan simbol-simbol yang sama seperti di meja batu. Wajahnya tampak tenang, namun senyumnya mengerikan. "Sudah waktunya, Rahman," ujar Pak Jono dengan suara datar. Rahman mundur selangkah, mencoba memahami apa yang terjadi. "Pak Jono, apa-apaan ini?" Pak Jono mengangkat tangan, menunjukkan foto Rahman yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya di meja batu. "Setiap tahun, satu orang harus dikorbankan. Itulah perjanjian kami. Tanpa itu, pabrik ini akan hancur." "Jed, Bapak yang selama ini?" Pak Jono mengangguk pelan, wajahnya tanpa ekspresi. "Aku sudah lama bertahan di sini, Rahman. Kalau bukan kau, maka aku yang akan jadi korban, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Rahman merasakan darahnya berdesir. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya seperti tertahan. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan besar muncul, melingkar di dinding gudang. Bayangan itu bergerak, mendekat ke arahnya, lalu mengambil wujud makhluk hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara berat, seperti raungan dari dasar bumi. "Korban harus diberikan," katanya sambil mengarah ke Rahman. Rahman memegang tasbihnya erat-erat dan mulai membaca doa. Cahaya kecil dari tasbih itu perlahan memancar, membuat makhluk hitam itu mundur dengan raungan keras. Pak Jono tertawa kecil. "Tasbih itu tidak akan bertahan lama. Mereka sudah memilihmu, Rahman."
Rahman menggenggam tasbihnya lebih erat dan terus membaca doa dengan lebih lantang. Cahaya dari tasbih semakin terang, menyelimuti ruangan. Makhluk itu menjerit, lalu menghilang menjadi bayangan tipis. Namun, di saat yang sama, Pak Jono mengangkat pisau kecil dari balik bajunya dan mencoba menyerang Rahman. Rahman berhasil menghindar, tetapi pisau itu melukai lengan kirinya. Dengan darah mengalir, ia berbalik dan menjatuhkan Pak Jono ke lantai. Dalam kekacauan itu, tasbihnya jatuh tepat di tangan Pak Jono. Tiba-tiba, gudang mulai bergetar hebat. Bayangan hitam yang sebelumnya menghilang kini muncul kembali. Kali ini bergerak menuju Pak Jono. Ia mencoba melawan, tetapi bayangan itu melilit tubuhnya, menyeretnya ke sudut ruangan yang gelap. Teriakan terakhir Pak Jono menggema, "Jangan tinggalkan aku!" Sebelum semuanya hening, Rahman berdiri dengan tubuh gemetar, napasnya terengah-engah. Pintu gudang terbuka dengan sendirinya, membiarkannya keluar. Dengan langkah berat, ia kembali ke pos satpam, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Rahman duduk di kursi reot di pos satpam, mencoba menenangkan diri setelah kejadian di gudang tua. Tangan kirinya yang terluka ia balut seadanya dengan kain seragam. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencerna kebenaran mengerikan yang baru saja terungkap. Pak Jono, sosok yang ia pikir sebagai pembimbing, ternyata adalah bagian dari ritual kelam yang melibatkan pabrik ini. Namun, di tengah upayanya untuk tenang, pandangannya tertuju pada layar CCTV. Salah satu kamera yang mengarah ke area gudang tua kini menunjukkan pintu yang kembali tertutup rapat, seolah-olah tidak pernah ada sesuatu yang terjadi di sana. Rahman mengernyit. Lampu di pos tiba-tiba berkedip-kedip, dan udara terasa semakin dingin. Di meja, catatan kecil yang sebelumnya ia temukan kini tampak berbeda. Tulisan darah yang bertuliskan, "Ini belum berakhir," terlihat mulai menghilang, digantikan oleh barisan kata baru. "Tugasmu baru dimulai. Pilihanmu akan menentukan segalanya." Rahman menggigil. Sebelum ia sempat memproses apa yang terjadi, suara ketukan pelan terdengar dari pintu pos. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya bergetar. Ketukan itu tidak berhenti. Rahman berdiri, menggenggam senter dengan tangan kanannya yang masih gemetar. Ia membuka pintu perlahan, dan di depannya berdiri Pak Jono, atau lebih tepatnya, sosok yang mirip Pak Jono. Matanya tidak lagi seperti manusia. Pupilnya memancarkan cahaya merah redup, dan senyumnya terlihat lebih menyeramkan daripada sebelumnya. "Rahman!" Suara Pak Jono terdengar berat, seperti dua suara berbicara bersamaan. "Kau menyangka sudah selamat? Tidak semudah itu. Perjanjian tetap berlaku, dan seseorang harus mengambil tempatku." Rahman mundur, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa maksudmu? Kau sudah diambil makhluk itu?" Pak Jono tertawa, tawa yang menggema seolah datang dari semua arah. "Aku bagian dari ini, Rahman. Selalu begitu. Tapi sekarang, kau telah terpilih untuk menggantikanku. Satu-satunya cara kau bisa lolos adalah jika kau menemukan korban baru, atau pabrik ini hancur bersama dengan semua rahasianya." Rahman tertegun. Pilihan yang diberikan Pak Jono adalah jebakan moral yang tidak mungkin ia terima. Ia tidak ingin menjadi bagian dari ritual kelam itu, tetapi jika pabrik ini hancur, berapa banyak nyawa yang akan terancam akibat dampaknya? Pak Jono melangkah masuk tanpa diundang. Sosoknya kini tampak semakin mengerikan. Bayangan besar mengikutinya, bergerak tanpa sumber cahaya. "Waktu tidak banyak, Rahman. Pilih sekarang," katanya sambil menunjuk layar CCTV yang tiba-tiba menampilkan gambar wajah-wajah para pekerja pabrik, termasuk Bumira. Rahman merasakan amarah bercampur ketakutan. "Aku tidak akan menjadi bagian dari ini," teriaknya. Ia mengambil tasbih yang masih ada di saku dan menunjukkannya ke arah Pak Jono. Tasbih itu memancarkan cahaya terang, membuat Pak Jono mundur dengan raungan keras. Tapi sebelum menghilang, ia meninggalkan peringatan terakhir. "Kau bisa lari, Rahman, tapi kau tidak bisa menghindar selamanya. Kau sudah masuk ke dalam lingkaran ini. Pilihannya tetap akan menghantuimu." Setelah itu,
Pak Jono lenyap bersama bayangan besar di belakangnya. Namun, layar CCTV tetap menyala, menunjukkan wajah-wajah para pekerja, termasuk Rahman sendiri, seolah mengingatkan bahwa ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Rahman tidak menunggu lebih lama. Ia meninggalkan pos satpam malam itu, mengabaikan segala peringatan, dan berjalan keluar dari gerbang pabrik tanpa menoleh ke belakang. Di luar, jalanan terasa sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip. Ia merasa seperti sedang dikejar sesuatu, meskipun tidak ada siapapun di belakangnya. Namun, sebelum ia benar-benar meninggalkan area pabrik, ia berhenti sejenak. Dari kejauhan, ia melihat pabrik itu berdiri megah seperti biasa. Namun di atasnya, langit tampak lebih gelap, seperti ada sesuatu yang berputar di sana. Ia tahu bahwa pabrik ini bukan sekadar tempat kerja biasa. Rahman merasa napasnya berat, seolah beban yang baru saja ia tinggalkan masih menempel di pundaknya. Dengan langkah cepat, ia pergi tanpa menoleh lagi, membawa serta rahasia yang kini ia ketahui. Rahasia yang akan terus menghantui hidupnya. Ia tahu, meskipun ia telah meninggalkan pabrik itu tidak akan pernah benar-benar melepaskannya. Rahman hanya bisa berharap bahwa pilihannya untuk tidak menjadi bagian dari ritual itu tidak akan membawa konsekuensi yang lebih besar di kemudian hari. Beberapa bulan setelah kepergian Rahman, pabrik Mulia Jaya dilaporkan terbakar habis dalam insiden misterius yang tidak dapat dijelaskan oleh pihak berwenang. Namun, saksi mata melaporkan bahwa sebelum api melalap bangunan, mereka melihat bayangan besar dengan mata merah menyala melayang di atas pabrik. Rahman mendengar berita itu dari televisi di warung tempat ia makan siang. Ia tertegun, rasa bersalah bercampur lega menghantam dirinya. Tapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Di malam-malam tertentu, ia masih bisa mendengar suara langkah berat di luar pintu kamarnya. Dan dalam mimpinya, wajah Pak Jono dengan senyum mengerikan selalu muncul, mengingatkannya pada pilihan yang mungkin masih harus ia buat di masa depan.